Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen pengampu. Baiklah, di sini saya yang bernamakan Sukma Nabila. Saya berasal dari kelas C Geografi tahun 2020. Adapun saya di sini yaitu akan mempresentasikan tugas CBR dan CJR saya. Baiklah, masuklah kita kepada tugas CBR. Baiklah, adapun buku utama pada tugas CBR saya yaitu Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi dalam Kebijakan Pertahanan, di mana yaitu penulisnya Sutaryono, Riyadi, dan Widiantoro. Penerbit STE PN Press, tahun terbit tahun 2020 yang diterbitkan di daerah Yogyakarta. Baiklah, adapun bab yang saya ambil pada ringkasan buku utama yaitu pada bab 2 yang dimana judulnya Perencanaan Wilayah dan Penataan Ruang, dimana yang dibahas di bab 2 ini yaitu yang pertama perencanaan wilayah, yang kedua prinsip-prinsip perencanaan wilayah, yang ketiga penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya masuk kita kepada buku pembanding yang dimana buku ini judulnya Manajemen Pembangunan Wilayah, dimana penulisnya yaitu Dr. Budiman SE MSI MM. Penerbitnya Visip UIN SGD Press, tahun terbit 2020 yang diterbitkan di daerah Kota Bandung. Baiklah, adapun bab yang saya ambil dalam buku ini yaitu bab 3 yang berjudulkan Perencanaan Wilayah. Adapun paparan materi pada bab 3 ini yaitu perencanaan pembangunan, yang kedua tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan, yang ketiga jenis-jenis perencanaan pembangunan, yang keempat tahapan-tahapan perencanaan pembangunan, yang kelima siklus perencanaan pembangunan, yang terakhir yaitu perencanaan wilayah. Baiklah, masuk kita kelebihan dan kelemahan pada buku tersebut. Pada buku utama memiliki kelebihan yaitu buku ini bukan saja memberikan pembelajaran, tapi buku ini juga menambahkan tugas di setiap bab yang tujuannya agar para pembaca menambah pengetahuan selain yang ada di buku. Yang kedua, buku ini membuat isi di dalamnya berupa tabel, skema, gambar, dan peta. Buat terlihat lebih menarik. Baiklah, adapun kelebihan pada buku pembanding kedua yaitu buku ini memiliki sampul buku atau cover yang warnanya sangat terang sehingga terlihat lebih menarik. Yang kedua, buku ini berisi tentang materi dan praktik. Dalam materi praktik, penulis membuatnya dalam tabel agar pembaca mudah untuk memahami teori yang dibuat. Baiklah, masuk kita kepada kelemahan buku tersebut. Kelemahan pada buku utama ialah buku ini tidak memiliki cover, hanya berupa tulisan judul latarkan hitam putih tanpa ada gambar dan warna, sehingga tampak bukan seperti buku tapi seperti laporan. Yang kedua, dalam penulisan dalam buku ini juga banyak terdapat kesalahan seperti kurangnya huruf dalam satu kata. Yang ketiga, penulisan antar materi inti dengan penjelasannya digabung. Menurut saya seharusnya untuk materi inti itu dipisahkan dan diberi tanda nomor dan penjelasannya berada di bawah. Yang keempat, susunan terhadap tulisan masih banyak yang berserakan, tidak sesuai dengan susunan posisi awal. Selanjutnya itu peletakan nomor halaman pada buku ini tidak beraturan sehingga bingung untuk melihat halamannya. Baiklah, adapun ada kelemahan pada buku pembanding. Yang pertama, buku ini menampilkan gambar dalam setiap materi hanya saja tidak berwarna, tapi hanya berwarnakan hitam putih. Buku ini penulisannya pada buku ini juga sangat berantakan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya, CBR-nya. Saya lanjutkan yaitu presentasi dari CJR yang saya buat. Baiklah,
Adapun judul jurnal yang saya ambil dalam jurnal ini yaitu Tren Pembangunan Daerah di Slovenia dan Terjang Tujuan Pembangunan dalam terang tujuan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, untuk kelebihan dan kelemahan jurnal ini, yang pertama, informasi tentang sumber artikel ini ditulis dengan sangat lengkap dan jelas. Dilampirkan link jurnal tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca jika menelusuri jurnal tersebut. Yang kedua, jurnal ini melampirkan gambar peta yang menampilkan indikator dari permasalahan yang ada negara tersebut. Dan peta yang ditampilkan cukup menarik karena diberi warna yang sangat menarik. Yang ketiga, jurnal ini melampirkan tabel dalam mempresentasikan indikator ekonomi dalam suatu wilayah. Baiklah, adapun kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama itu, penulisan pada jurnal ini sangat berserak, di mana jarak spasi dari satu bacaan ke bacaan pada penulisan sangat jauh jaraknya. Penulis info seperti nama jurnal, nomor ISSN, dan penulis jurnal di setiap lembarnya. Warna tulisannya terlalu pudar, seharusnya warna hitam sehingga agak kurang kelihatan. Yang ketiga, pada jurnal ini tidak dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan. Jurnal ini tidak diketahui kesimpulan akhir dari penelitian ini. Adapun pembahasan pada jurnal ini yaitu adalah menerapkan pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik merupakan tujuan kebijakan nasional dan regional yang penting di Slovenia. Selain itu, keanggotaan negara di Uni Eropa lebih lanjut berkomitmen untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang disajikan dalam artikel ini didasarkan pada penggunaan 32 indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan dan perhitungan indikator sintetik pembangunan daerah berkelanjutan untuk semua 12 wilayah NUTS 3 Slovenia pada periode 2015 sampai 2019. Pada langkah terakhir, penilaian sintetik tentang kemungkinan penerapan pembangunan berkelanjutan di masing-masing wilayah Slovenia diberikan, di mana wilayah diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Perbandingan dengan periode 5 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Slovenia mencapai kemajuan di sebagian besar aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan yang dianalisis, sementara situasi memburuk sehubungan dengan aspek lingkungan. Perbedaan terbesar di antara wilayah Slovenia dihitung di bidang ekonomi dan terkecil di bidang lingkungan, yang juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Terus, ada kesenjangan pembangunan antara bagian barat negara yang lebih makmur dan bagian timur yang tertinggal, dan sebagian besar juga memiliki prospek pembangunan berkelanjutan yang lebih buruk. Tren ini tidak menguntungkan untuk pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di wilayah Slovenia. Perbedaan terbesar di antara wilayah Slovenia di bidang ekonomi dan pembangunan yang lebih buruk dihitung dari bidang ekonomi dan terkecil di bidang lingkungan, yang juga sejalan dengan temuan. Terus ada kesenjangan pembangunan antara bagian negara barat yang lebih makmur dan bagian timur yang tertinggal, dan sebagian besar juga memiliki proses pembangunan berkelanjutan yang lebih buruk. Tren ini tidak menguntungkan untuk pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan wilayah Slovenia yang tertinggal, dan sebagian besar juga memiliki prospek yang lebih buruk untuk pembangunan berkelanjutan. Tren ini tidak menguntungkan untuk pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di wilayah Slovenia yang tertinggal, dan sebagian besar juga memiliki prospek yang lebih buruk untuk pembangunan berkelanjutan. Tren ini tidak menguntungkan untuk pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di wilayah